Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Cikal Cendekia yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zulfikar. Pada materi kali ini kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang pemanfaatan internet. Simak materi video berikut dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bisa menyerap materi dengan maksimal dan juga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal di lembar kerja siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi ini adalah tentang, kali ini materinya adalah pemanfaatan internet. Kemampuan dan kehandalan internet memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Internet dapat menjadi sumber informasi dan sarana komunikasi yang murah dan cepat. Banyak aplikasi yang dibuat untuk memanfaatkan internet untuk mendukung kegiatan sehari-hari, antara lain jual beli online, internet banking, media pembelajaran, sumber informasi, media komunikasi, dan media sosial. Manfaat internet juga berdampak pada revolusi industri 4.0, yaitu merupakan transformasi dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional dan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Maksud dari revolusi industri di sini yang digambarkan secara umum adalah bagaimana industri konvensional itu digabungkan dengan teknologi digital ya, sehingga terjadi otomatisasi. Misalkan jual beli sembako atau jual beli produk elektronik yang bisa di toko itu bisa dilakukan lewat internet, lewat website, atau lewat aplikasi yang memudahkan penjual dan juga pembeli. Misalkan ketika pembeli membeli barang tersebut, dia akan otomatis mencari bahwa alamat tersebut dikirim pada alamatnya dan ongkirnya akan keluar otomatis sehingga memudahkan dia untuk melakukan pembayaran. Dan pembayaran pun mudah karena tinggal transfer aja lewat rekening-rekening yang sudah disediakan. Itu gambaran umumnya. Jadi gabungan dari industri konvensional dan teknologi internet dan digitalisasi aspek dalam hal dalam hal penjualan dan pembelian, juga pemesanan barang atau jasa tersebut. Sekarang e-commerce ya. Electronic commerce atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan internet ya. Keuntungannya adalah untuk perusahaan, perdagangan jual beli ini secara online memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun konsumen. Nah, ini ada dua ya di sini ya. Untuk produsen atau pebisnis yang menggunakan internet ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya kepada lebih banyak orang, bisa menjangkau lebih banyak orang ya, karena websitenya bisa dijangkau oleh orang-orang yang sedang browsing di internet. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangi sehingga barang dapat dijual dengan harga lebih murah. Ya, kalau misalkan perusahaan itu pada awalnya pada saat itu ya mempunyai toko itu ribet karena harus sewa gedung, sewa toko. Sekarang tidak punya toko pun dia sudah bisa menjual produknya ke internet hanya dengan mendaftarkan barang-barangnya di lapak-lapak yang besar seperti Tokopedia dan sebagainya, ataupun dia juga bisa menjual sendiri barangnya dengan membuat website pribadi atau website perusahaannya ya. Sehingga jika orang itu mencari di internet bisa lebih mudah diakses. Keuntungan bagi konsumen. Konsumen cukup mengakses internet untuk pesan barang dan tidak perlu ke toko. Ini sudah jelas ya. Hemat waktu, biaya berbelanja.
kan tidak perlu datang ke tempatnya. Banyak pilihan barang dengan harga yang kompetitif. Maksudnya di sini karena semua barang dan jasa itu sudah mudah diakses di internet, maka dia bisa membanding-bandingkan antara toko online satu dan toko online lainnya atau lapak satu dengan yang lainnya, sehingga si konsumen bisa memilih barangnya itu apakah lebih murah, apakah lebih berkualitas, atau mungkin ketika membeli itu dia bisa mencari toko yang bisa menjual atau mengirim barangnya lebih cepat. Nah, itu jadi harganya bisa jadi kompetitif itu. Ada kualitas dan juga kecepatan dalam mengirimkan barang yang setiap toko itu berbeda-beda ya. Di Indonesia, jual beli online ini sudah populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya barang yang diperjualbelikan di internet, namun ada juga penyedia jasa layanan yang menawarkan jasanya di internet. Contohnya adalah jasa desain rumah, jasa membuat website, jasa desain konten sosial media. Ini juga sudah populer sekarang ya. Sudah banyak sekali orang yang menawarkan mendesain konten sosial media. Konten sosial media di feed Instagram misalnya ya. Jasa membuat video juga ada, jasa fotografi, jasa konsultasi kecantikan, dan sebagainya. Munculnya pengusaha-pengusaha online baik tingkat kecil di UMKM hingga pengusaha besar adalah dampak dari kemudahan akses internet dan murahnya biaya untuk memulai usaha online. Nah, ini ya. Karena untuk jualan online itu sudah mudah dengan adanya internet, maka akan mendorong orang-orang untuk jualan ya. Sudah pasti jualan di internet ya. Ini dampak dari itu ya. Internet banking. Internet banking nama lainnya juga disebut sebagai electronic banking atau e-banking, virtual banking, online banking, dan mobile banking atau m-banking. Kemudian bagi nasabah adalah tidak perlu datang ke bank untuk transaksi perbankan, asalkan dia koneksi internet, dia bisa transfer kapan aja antar bank atau sesama bank atau antar bank yang berbeda ya. Yang kedua, dapat bertransaksi di mana saja. Masih berkaitan dengan ini ya, asalkan dia terkoneksi internet, dia bisa bertransaksi di mana saja. Bagi pihak bank, itu mengurangi biaya operasional. Yang kedua, mengurangi nasabah yang datang ke bank, dan semakin banyak transaksi yang dilakukan nasabah, berdampak pula bagi pemasukan bank. Dan ini, bagi pemerintah dan pelaku bisnis, dengan banyaknya transaksi cashless atau non-tunai, maka akan mengurangi peredaran uang palsu di masyarakat. Nah, ini kan memang sudah gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintah dan juga pihak swasta itu agar masyarakat melakukan transaksi non-tunai lewat transfer, lewat ATM, lewat kemudahan-kemudahan lainnya agar menekan atau meminimalisir peredaran uang palsu ya. Dan yang kedua adalah menggerakkan roda perekonomian. Maksudnya di sini dengan perputaran uang yang cepat di antara pihak bank, pihak pebisnis, perusahaan, dan konsumen, maka dengan peredaran yang uang cepat itu akan menggerakkan roda perekonomian negara. Maka tidak salah kalau internet itu adalah salah satu fasilitas yang cukup penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara ya. Media pembelajaran. Nah, belajar jarak jauh ini yang sekarang dikenal dengan PJJ sebenarnya sudah lama dilakukan sebelum adanya internet. Contohnya di Indonesia adalah Universitas Terbuka atau singkat UT. Nah, pihak universitas itu mengirimkan bahan pelajaran berupa buku-buku, kaset, video kepada siswa atau mahasiswa tersebut untuk dipelajari. Kemudian diberikanlah tugas untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Latihan atau tes tersebut akan dikerjakan dan dikirimkan kembali oleh siswa dan mahasiswa. Jadi siswa itu ketika ke kampus dia dikasih modul begitu ya oleh pihak kampus, kemudian sekalian tugas-tugasnya. Kemudian setelah dipelajari oleh siswa di rumah, buku-buku ini dan video dan sebagainya, setelah dia kerjakan, dia kembalikan lagi ke kampus untuk mengirimkan tugas. Nah, sistem belajar seperti ini sebenarnya terdapat kekurangannya, yaitu kurangnya interaksi ya antara pengajar dengan pengajar atau guru.
Yang kedua, kurangnya dialog atau komunikasi langsung antar siswa dan mahasiswa. Nah, kekurangan itulah yang dapat membuat hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, dengan adanya internet memungkinkan sekarang ini ya, untuk terjadinya komunikasi antar individu dan interaksi di dalam kelompok belajar sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi. Jadi, model PJJ yang dulu yang tanpa internet sekarang diubah ke pembelajaran jauh menggunakan internet sehingga memungkinkan terjadi interaksi antar individu atau antar kelompok. Internet dimanfaatkan sebagai sumber informasi ya. Sebagai pengguna internet, kita dapat memanfaatkan internet untuk mencari informasi yang kita butuhkan, misalkan info tentang kuliner, politik, tempat wisata, hobi tertentu, dan sebagainya. Namun, kita tetap mengacu bahwa penyedia informasi tersebut adalah penyedia informasi yang terpercaya. Misalkan kalau sumber berita, kita ke portal berita terpercaya. Kalau kita tempat wisata, itu adalah misalkan website terkenal dengan traveling adalah Traveloka. Nah, seperti itu ya, agar kita tidak terjerumus ke informasi palsu ya. Pastikan bahwa penyedia informasi itu adalah informasi yang terpercaya. Selanjutnya adalah media komunikasi. Internet merupakan media komunikasi yang handal dan murah. Jika ingin mengirimkan informasi ke semua orang, kamu bisa menempatkan info tersebut di halaman web atau update sendiri di status sosial media kamu. Nah, jika ingin mengirim informasi ke orang-orang tertentu saja, bisa lewat email atau chat. Selain model komunikasi satu arah, internet juga memungkinkan komunikasi dua arah. Misal, aplikasi grup chat teks atau video call di WhatsApp, atau video streaming seperti Zoom, Google Meet, Webex, Skype, dan sebagainya, di mana video-video streaming seperti ini sudah sering digunakan di media pembelajaran jarak jauh ya oleh siswa dan guru. Sekarang media sosial ya. Secara umum, situs jaringan media sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang situs jejaring sosial atau media sosial yang mengkhususkan untuk komunitas tertentu saja, misalkan LinkedIn, Kaskus, HID. Kalau LinkedIn ini dari luar negeri ya, kalau Kaskus sama HID ini berasal dari Indonesia. Yang kedua adalah situs atau jaring sosial yang terbuka untuk umum, contohnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada slide selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan contoh di yang nomor 1 ini ya. Oke, ini adalah Kaskus. Ketika kita mencari di halaman pencarian Google, maka akan muncul link yang mengarah ke website tersebut, di mana di link itu ada site link atau sitemap yang dikategorikan sebagai ini forum, Kaskus podcast, story, dan sebagainya. Jadi Kaskus ini adalah situs forum komunikasi maya yang penggunanya disebut Kaskuser ya. Pada eranya ini sangat populer ya. Ini dari Indonesia ya, asli dari Indonesia. Ini pendirinya Andrew Darwish, sering diwawancari media ya. Sudah agak lama berdiri yaitu tanggal 6 November tahun 99. Bahasanya bahasa Indonesia. Sekarang kita klik Kaskus Podcast ini ya. Kita akan diarahkan ke sini. Nah, ini beberapa contoh. Seperti bisa dilihat banyak sekali topik dan materi podcast yang bisa kita ikuti dan kita dengarkan sesuai dengan minat dan hobi kita. Selanjutnya kita ke LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah situs web jaringan sosial yang berorientasi pada bisnis, terutama digunakan untuk jaringan profesional. Jadi ini digunakan misalnya oleh perusahaan atau profesional yang dimana perusahaan itu bisa saja membranding perusahaan mereka di LinkedIn atau juga mencari para profesional yang untuk kemudian mereka merekrut, atau juga profesional yang mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, misalkan kita punya akun ya, ini contoh aja. Nah, ini mirip timelinenya mirip Facebook ya. Ini ada mainnet jaringan saya, jobs, messaging. Contohnya kita klik ke jobs ya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Seperti kita lihat, bisa kita lihat di sini banyak sekali lowongan pekerjaan yang
berkaitan dengan minat dan hobi kita di bidang tersebut. Ini ada social media eksekutif, ada social media manager, social media spesial, dan sebagainya ya. Nah, itu adalah gambaran contoh dari jejaring sosial LinkedIn ya. Nah, jadi kehadiran media sosial ini memungkinkan internet dimanfaatkan untuk membangun hubungan sosial secara online atau membangun komunitas ya. Digunakan juga untuk membangun komunitas-komunitas online. Misalnya komunitas pencinta sepeda, komunitas pencinta game, pencinta buku, dan sebagainya. Banyak sekali komunitas-komunitas sosial. Dapat juga digunakan ketika kita mengikuti komunitas tersebut, kita di sisi positifnya dapat informasi dan pengetahuan baru dari komunitas-komunitas online tersebut ya. Akan tetapi, kita juga harus tetap waspada dalam menampilkan data pribadi seperti foto-foto yang sifatnya pribadi. Contohnya misalkan nomor rekening tidak perlu difoto ya, atau mungkin foto keluarga, atau kalau orang tersebut bekerja di perusahaan, dia tidak mengumbar foto-foto yang perusahaan yang sifatnya rahasia, atau kalau dia adalah seorang aparatur sipil negara atau aparatur negara, dia juga tidak mengumbar dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia di media sosial ya. Ada juga alamat rumah, kontak email, dan juga berhati-hati terhadap orang asing yang kamu kenal di media sosial, apalagi jika orang tersebut mengajak bertemu langsung atau kopi darat. Jadi untuk dokumen-dokumen atau foto-foto yang sifatnya pribadi itu, atau juga kontak dan sebagainya ini, kalau di dunia nyata itu kan orang yang berniat tidak baik atau berniat jahat itu kan bukan hanya dia ada niat, tapi juga dia ada kesempatan. Sama juga di dunia maya. Jadi orang berniat tidak baik atau berniat jahat itu, dia tuh melakukan aksi tersebut bukan hanya karena niat, bisa juga kesempatan untuk menyalahgunakan data-data tersebut, begitu ya. Mungkin itu aja materi untuk pemanfaatan internet. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila belum paham bisa diputar lagi videonya, dan apabila belum paham juga nanti bisa menghubungi saya via kontak WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.